kabar kalian hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya. Alhamdulillah, pada hari ini, pada pertemuan ini, kalian tetap semangat, tetap hadir dalam pertemuan pembelajaran berikutnya. Ya, berarti harus disyukuri bahwa kita dalam keadaan selalu sehat walafiat. Amin. Ya. Oke. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dulu. Silakan KM pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba Ibu lihat dulu nih. Sepertinya banyak yang tidak hadir ya hari ini. Iya. Mungkin ada halangan atau sakit. Coba ya Ibu, coba absen dulu ya. Iya. Ya. Nah, yang ini yang Ibu absen nanti, Ibu akan coba absen karena ini kelihatan banget banyak anak-anaknya nih, teman-teman kita yang tidak hadir, banyak sekali nih. Ada berapa orang tuh bangkunya kosong-kosong, meja kursinya juga. Oke, yang Ibu panggil, perhatikan, konsentrasi. Yang Ibu panggil, kalau itu perempuan, sebutkan nama bunga. Kalau itu yang Ibu panggil laki-laki, sebutkan nama hewan. Paham? Paham. Iya. Bisa dimulai? Bisa. Oke. Sutisna. Tutut. Tutut. Oh, tutut. Soalnya tutupnya, Isawa. Najma. Anggrek. Yandra. Kucing. Vina. Kulit, Bu. Panu. Koala. Alzena. Harimau, Bu. Fikri. Gajah, Bu. Siti Rifa. Sakit. Iya. Sakit. Rafika. Apa? Lavender yang keras nih suaranya, belum sarapan. Asyila. Melati. Tristan. Jaguar. Jaguar. Rifki. Hera. Lilis. Vera. Izin. Kemana katanya izin? Ada kepentingan. Ayo. Dede. Riji, Bu. Nindi. Nindi hadir nggak? Bunga sepatu. Ini kan? Iya, Zina. Izin. Kemana? Oh, ke Bandung. Ya, Bu. Kansa. Haikal. Hafiz. Wike. Wike sakit. Banyak sekali yang tidak hadir hari ini. Rizkita. Ya. Najwa. Panji. Buaya, Bu. Irnu. Semut. Syifa. Izin, Bu. Sakit lagi Syifa. Keiza. Izin. Sakit. Oh, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang tidak hadir hari ini.
Oke, untuk teman kalian sakit kita sama-sama doakan ya, semoga cepat sembuh. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, maaf ibu mengganggu kegiatan kalian hari ini ya. Kalian yang hari ini punya kegiatan di sekolah, yaitu sekolah sedang mengadakan PAB ya. Ya, Yang biasa kalian dikumpulkan dulu di sini untuk sementara. Nanti kalian bisa kembali lagi ke kegiatannya semula setelah pembelajaran dulu selesai. Paham? Terima kasih atas bantuan kalian semua ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kelihatannya nih kalian lelah-lelah ya. Setelah mengikuti pembelajaran dari jam 7 pembukaan sampai tadi istirahat ya. Coba sekarang ibu mau mengadakan tepuk-tepuk dulu nih. Coba lihat keadaan siap bukan nih. Ibu minta dalam keadaan siap. Kita belajar tepuk-tepuk dulu nih supaya mengembalikan lagi nih semangat belajar kalian, konsentrasi kalian untuk pembelajaran hari ini. Siap? Siap. Kita akan mengadakan tepuk beat 1, beat 2. Di sini ada yang memimpin. Siapa? Dipimpin oleh siapa? Panji ya? Panji sama Ayu. Keadaan harus siap. Coba bisa dimulai. Bisa. Oke. Mari teman-teman sebelum belajar kita ada explaining-nya tepuk beat 1, beat 2. Silakan Ayu yang mimpin. Kalian siap? Siap. Mari semua ya. Beat 1. Beat 2. Beat 3. Beat 4. Beat 5. Beat 1. Beat 2. Beat 3. Beat 4. Beat 5. Oke, terima kasih. Semangat? Semangat. Tetap semangat. Oke. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita telah mempelajari teks deskripsi. Nah, minggu yang lalu kita mempelajari teks deskripsi berkenaan dengan apa? Ada yang masih ingat? Objek wisata. Objek wisata. Apa yang kita pelajari dari objek wisata? Ciri-ciri. Iya. Kita bisa memahami tujuan dari teks deskripsi. Kemudian ciri-ciri teks deskripsi. Kita bisa memperoleh informasi dari teks deskripsi. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari pembelajaran yang sama, yaitu masih sekitar teks deskripsi. Cuma pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari teks deskripsi melihat dari unsur kebahasaannya. Ya. Jadi kemarin kan kalian sudah memahami tujuan, kemudian informasi yang diperoleh dari teks deskripsi, kemudian ciri-ciri teks deskripsi, kalian sudah memahami semua. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Oke, Ibu punya sesuatu. Ibu punya sebuah video. Dari video yang akan Ibu tayangkan ini, silakan kalian simak ya. Silakan kalian simak. Ada apa tuh? Dari komunikasi di antara di antara pembicara dan yang bertanya, ada komunikasi apa di situ? Nanti kalian bisa memahami apa isi dari teks deskripsi itu. Ada tidak nih yang menyangkut unsur kebahasaannya gitu ya. Nanti kalian saksikan dulu, simak dulu videonya,
nanti pahami, baru kalian nanti bisa tahu apa sih yang dibicarakan dalam video itu. Ya, ngerti? Pak, numpang tanya Pak, jalan ke Permata Hijau sebelah mana Pak? Oh gampang Pak. Keluar, Bapak naik jembatan Semanggi, di ujung belok kanan. Karanggrogol tahu? Tahu. Ntar di depan bundaran gedung MPR ke kiri, terus sampai bundaran lapangan tembak, ngelewatin TV dulu ke kiri. Ntar di depan bekas balap anjing dulu, belok kanan. Masuk aja terus sampai deh. Saya bingung Pak. Bapak ngomongnya banyakan kirinya sih. Masih ada, saksikan lagi. Apakah kamu pernah berdeskripsi dalam keseharianmu seperti yang tergambar pada awal video ini? Ya, apa yang dilakukan kedua orang tersebut sebenarnya sedang berkomunikasi dengan menerapkan teks deskripsi, yakni pada salah satu pembicaranya berusaha memberikan gambaran terhadap tempat yang ditanyakan oleh si penanya. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya tidak jarang kita berkomunikasi menggunakan deskripsi. Tujuannya adalah menciptakan imajinasi pembaca sehingga ia seolah-olah melihat, mengalami, dan merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulisnya. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan objek dengan cara melukiskan objek dari sudut pandang penulis. Melalui teks deskripsi, pembaca atau pendengar dapat membayangkan bentuk, rasa, rupa sebuah benda atau suasana sebuah tempat atau peristiwa sehingga mereka akan lebih mudah memahami dan tertarik dengan penjelasan kita. Deskripsi lain yang diterapkan dalam keseharian, misalnya seorang turis asing menanyakan suatu tempat yang hendak ditujunya, dan kamu berupaya menjelaskan tempat tersebut dengan mengutarakan ciri-ciri tempat yang dimaksud. Contohnya, Pasar Beringharjo yang Bapak cari letaknya tidak jauh lagi di depan jalan ini. Gedungnya berwarna hijau dengan jendela-jendela yang dicat kuning, terdapat plakat besar bertuliskan Pasar Beringharjo. Di kiri kanan pintu masuknya berjajar payung-payung. Nah, dari pengungkapan deskripsi suatu tempat tadi dapat kita telaah unsur bahasa dari teks deskripsi. Isi teks deskripsi menggambarkan suatu objek secara konkret atau nyata, benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Lalu, objek tersebut dilukiskan secara lebih jelas menggunakan kalimat perincian, yaitu kalimat yang menyebutkan atau menguraikan suatu objek sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur bahasa yang perlu diperhatikan dalam teks deskripsi adalah kata konkret dan kalimat perincian. Kata konkret adalah kata yang mudah diserap panca indera, misalnya laut, buku, meja, rumah, kuda, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan teks deskripsi selanjutnya, kita dapat melukiskan bagian-bagian yang penting dari kata konkret itu sedetail mungkin dengan menggunakan kalimat perincian. Misalnya, kita melukiskan betapa indahnya laut dalam di Wakatobi. Kita harus memerinci situasi laut dalam itu selengkap-lengkapnya sehingga pembaca dapat membayangkan bagaimana jika dia sendiri yang sedang menyelam di Wakatobi. Jika menyelisih lebih jauh tentang ragam bahasa dalam teks deskripsi, kamu dapat perhatikan dua kalimat berikut ini. Yang pertama, kalimat ini berbunyi, kue balok itu enak. Sementara kalimat yang kedua, kue balok itu enak sekali, teksturnya lembut saat digigit dan isian coklatnya akan lumer di mulutmu. Manisnya juga pas. Nah, menurutmu kalimat mana sih yang sesuai dikatakan sebagai deskripsi? Ya, tentu saja kalimat kedua. Jika diperhatikan, kalimat tersebut sudah mencakup kata konkret beserta kalimat perinciannya, sehingga pembaca atau pendengar seolah dapat mencicipi rasa dari kue balok itu. Selain kata konkret dan kalimat perincian, kamu juga dapat menggunakan majas saat menggambarkan suatu objek dalam teks deskripsi, misalnya majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Contohnya, angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh.
Benda mati tentu tidak bisa bergerak. Namun pada kalimat tadi, angin digambarkan seolah hidup seperti manusia yang dapat memainkan rambut dan berputar. Berikut ini adalah contoh lain kata kerja yang membuat benda mati seolah-olah hidup. Yang pertama, mobil itu batuk-batuk dan menyemburkan asap hitam saat lewat di hadapanku. Yang kedua, kami belajar diiringi nyala lilin yang menari-nari dalam kegelapan. Yang ketiga, bunyi sirene pemadam kebakaran itu menjerit-jerit menyuruh kami minggir. Nah, perlu diketahui pula, majas personifikasi juga digunakan dalam teks fiksi untuk memberikan kesan indrawi yang kuat dalam benak pembaca. Sampai di sini, apakah kamu sudah paham tentang majas personifikasi? Baiklah, jika sudah paham, berarti kita dapat simpulkan cara mendeskripsikan suatu objek, misalnya gambar minuman, pemandangan, dan binatang kelinci secara lisan. Kamu dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menggunakan kata konkret, kalimat perinci, dan majas personifikasi untuk membantu pendengar membayangkan rasa, rupa, dan warna sebuah benda. Cara yang kedua, yakni dengan menggunakan pertanyaan pemantik untuk mengembangkan deskripsinya. Misalnya terdapat sebuah gambar minuman dan ada pula pertanyaan pemantik yang berbunyi, bagaimana tampilan bandrek ini, bagaimana harum yang tercium, dan seperti apa rasanya. Nah, untuk jawaban berisi kalimat perincian. Misalnya, minuman ini terlihat seperti teh tetapi warnanya lebih pekat. Di dalamnya ada kelapa muda, perpaduan kelapa muda dan jahe pasti membuat rasa minuman ini manis, gurih, dan pedas. Minum minuman ini ketika hujan pasti akan menghangatkan tubuh. Setelah memahami unsur-unsur yang ada di dalam teks deskripsi, tentunya akan mudah bagi kamu kan jika diminta untuk mendeskripsikan gambar objek secara lisan. Baiklah, kalau begitu, sampai di sini materi tentang memahami unsur bahasa dalam teks deskripsi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Nah, sudah kalian saksikan? Sudah kalian simak? Nah, apa nanti isi dari video tersebut, komunikasinya yang disampaikan seperti apa, menggunakan ragam bahasa apa yang ditanyakan, terus ada nggak di situ kalimat perinciannya, kata perinciannya, apa yang ditanyakan, sebuah apa, objeknya apa. Nah, setelah kalian menyimak di sini, kalian bisa tahu, oh orang yang sedang berkomunikasi itu, nah sedang membicarakan apa, mencari informasi apa, gitu ya. Udah bisa ya, saksikan ya. Oke. Nah, kalau memang kalian sudah menyimak, coba Ibu akan bertanya. Oh iya, ada yang belum disampaikan. Jadi tujuan dari pembelajaran ini ya, kalian bisa mampu menyebutkan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Kemudian kalian juga nanti mampu menganalisis unsur kebahasaan dalam teks deskripsi, baik itu berupa tayangan video maupun teks deskripsi, ya, itu ya. Nah, barangkali ada yang mau menjawab di sini dalam tayangan video tersebut. Apa tuh yang ditanyakan? Alamat. Menanyakan alamat. Dalam video tersebut menanyakan sebuah alamat. Nah, yang menjawab itu menceritakan ya tempat di mana orang yang yang menjawab pertanyaan dari si penanya. Tadi kan di situ digambarnya kasino ya, masih ingat kasino ya. Bertanya, di mana alamat ini Pak? Nah, yang menjawabnya, oh itu di sana. Nah, disebutkanlah belok sana, sebelah sana, ada sebelah sana, belok kiri, belok kanan, sampai dah, katanya begitu ya. Jadi yang ditanyakannya sebuah alamat. Kemudian, nah,
ada ragam bahasa yang digunakan dalam komunikasi. Ada ragam bahasa resmi, ada ragam bahasa tidak resmi. Kalau ragam bahasa resmi itu kita sering menyebutnya bahasa baku. Apa bahasa baku? Bahasa resmi. Iya, bahasa baku bahasa resmi. Yang seperti apa bahasa baku? Itu sebutannya. Jadi bahasa resmi itu, bahasa baku itu yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Ya, jadi ragam bahasa itu ada beberapa ragam bahasa yang kita kenal, diantaranya ragam bahasa resmi dan bahasa tidak resmi. Mungkin kalian lebih mengenalnya dalam pembelajaran kata baku dan tidak baku. Nah, ibu ulang lagi. Yang kata baku itu, bahasa resmi itu, dia mengucapkannya dalam menggunakan apa? Sesuai dengan standar kaidah kebahasaan yang berlaku. Nah, sedangkan bahasa yang tidak baku, yang tidak resmi, seperti bahasa-bahasa apa tuh? Yang sering kalian ungkapkan di setiap hari? Oh, yang tidak resmi. Yang sering kalian ucapkan pada saat komunikasi teman dengan teman. Yang biasa sehari-hari. Misalnya, mau kemana sih? Mau ke sini. Nah, di sana pokoknya yang tidak resmi ya. Jadi bahasa yang tidak resmi itu yang biasanya diucapkan sebagai bahasa sehari-hari, yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari ya. Nah, kemudian, di situ ada di dalam tayangan video tadi ada kata-kata yang diucapkan yang tidak resmi. Nah, di situ penggunaan bahasa atau kata yang diucapkan secara tidak resmi. Jadi bahasanya bahasa komunikasi biasa, bahasa sehari-hari. Ya, karena di sini mungkin tayangannya di tempatnya apa sih, di situ ada Jakarta mungkin ya. Nah, yang bertanyanya di kesalahan Jakarta karena di situ menggambarkan ada dekat gedung MPR gitu kan, dekat bundaran. Nah, di situ itu kan wilayah Jakarta kalau kamu tahu. Tapi dari informasi yang disampaikan sama si bapak itu tuh yang menjawab pertanyaan tadi, jadi secara tidak langsung kita tahu. Oh, berarti tempat yang kita tuju itu melewati gedung MPR, melewati bundaran HI, dan disebutkan belok kanan, belok kiri. Nah, dari informasi itu kan kita juga dapat membayangkan ya, sudah bisa memperkirakan. Oh, berarti harus lewat ini dulu untuk menuju tujuan tersebut. Ya, gitu ya. Berarti di sini menanyakan sebuah alamat tempat yang akan dituju. Nah, dengan jawabannya memerincikan ya tempat-tempat yang akan dituju itu harus kemana dulu. Jadi penjelasannya secara terperinci untuk menuju ke tempat tersebut. Di dalam buku paket di situ ada Pasar Beringharjo. Nah, coba dibuka buku paketnya. Di dalam buku paket di situ juga ada Pasar Beringharjo. Wisatawan menanyakan tempat Pasar Beringharjo itu di mana. Nah, di situ dengan mengungkapkan, memberitahukan bahwa Pasar Beringharjo itu ada apanya di situ. Jadi melewati apa, menggambarkan di situ apa, pasarnya seperti apa, ada di halaman berapa itu Pasar Beringharjo. Buka buku paketnya, silakan. Di situ seorang wisatawan menanyakan Pasar Beringharjo. Ya, jadi
untuk menjelaskannya, untuk memberikan informasinya, di situ disebutkan bahwa mau menuju ke Pasar Beringharjo itu kita melewati sebuah gedung yang berjendela kuning di situ ya. Nah, berarti nanti orang wisatawan yang akan mencari Pasar Beringharjo itu dia bisa tahu, oh berarti setelah gedung ini yang disebutkan tadi itu berarti itu dekat dengan Pasar Beringharjo di situ. Nanti sampai di sini paham dari video yang ditayangkan, ya, dari video yang ditayangkan bisa dipahami. Jadi seseorang mencari sebuah alamat, nah dengan jawaban informasi yang diberikan, dia menyebutkan, ya, menggambarkan bahwa posisi alamat yang dicari itu harus melewati ini, gedung ini, jalan ini, belok kanan, belok kiri, baru sampai ke tempat tujuan. Berarti memberikan informasinya secara konkret dan terperinci. Tadi ingat di situ di dalam materi ada unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi, ya, dengan kalimat perincian, kata konkret, kalimat bermajal, kalimat yang menggunakan kata sinonim dan sebagainya. Itu banyak unsur kebahasaan yang harus kalian pahami dalam unsur kebahasaan di dalam teks deskripsi. Cuma yang kali ini akan kita bahas dulu karena itu terlalu banyak ya unsur kebahasaannya. Jadi kita akan membahas dulu unsur kebahasaan yang bermajaz, unsur kebahasaan yang menggunakan kata bersinonim, dan unsur kebahasaan yang menggunakan cerakan panca indera. Nah, untuk unsur-unsur yang lainnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sekarang Ibu mempunyai sebuah teks. Ini bisa dipahami, ada yang bertanya dulu di sini untuk video. Paham? Jadi kesimpulannya gitu ya. Ya. Jadi ada unsur kebahasaan dari tayangan video ini, ya. Jadi dalam penjelasannya, informasinya, jadi memberikan informasi secara terperinci. Oke. Silakan ada di buku paket di situ teks deskripsi Pantai Pangandaran. Kenapa Ibu masih menggunakan teks deskripsi di pertemuan kemarin? Karena yang kemarin kita pelajari itu berkenaan dengan informasi dan ciri-cirinya dan tujuan. Nah, sekarang kita akan membahas unsur kebahasaannya dalam teks deskripsi berkenaan dengan objek wisata Pangandaran. Iya, kamu ada yang bertanya katakan kemarin Bu, Pak, teksnya, teks deskripsinya masih sama, gak apa-apa. Kemarin kan kita bahas dengan bahasan yang lain, membahas informasinya apa, tujuannya apa, ciri-cirinya apa. Nah sekarang kita membahas tentang unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi itu. Coba kalian baca dulu, barangkali ada yang lupa, kemarin emang sudah dipelajari. Tapi untuk teksnya barangkali kalian lupa. Ada yang mau coba membacakannya dulu gak ya? Siapa ya yang mau membacakan lagi? Ingat, untuk teks deskripsi ini ya dari objek wisata Pangandaran, nanti juga kalian harus menganalisis, harus bisa menemukan ada unsur kebahasaan apa saja di situ.
mungkin nanti sesuai permintaan Ibu, jadi kita akan membahas dulu unsur kebahasaan kalimat bermajas, unsur kebahasaan yang menggunakan gerakan panca indera, dan unsur kebahasaan kalimat yang menggunakan kata besi noni. Iya. Oke, dibacakan dulu ya. Siapa yang kemarin belum kebagian baca? Jangan yang itu aja. Yang belum kebagian baca kemarin, suaranya yang keras. Panji belum. Iya, Panji belum. Paragraf 1 dibaca oleh Panji. Wisata Pantai Pangandaran. Pantai Pangandaran merupakan objek wisata yang terkenal di Jawa Barat. Kali ini terletak di daerah timur Jawa Barat. Pantai ini menyuguhkan pemandangan yang indah, pasir hitam dan air yang jernih. Terhampar luas sejauh mata memandang. Dan ya, Di sebelah kiri dari pantai terdapat tempat yang namanya Pantai Putih. Pasir Putih merupakan primadona wisata di Pantai Pangandaran. Sesuai dengan namanya, tempat ini memiliki pasir berwarna putih, karang-karang kecil dan air yang jernih. Saking jernihnya kita bisa melihat terumbu karang di dasar laut dan juga ikan-ikan yang berenang. Banyak para wisatawan yang berkunjung memilih untuk karena ingin menikmati keindahan dunia bawah air. nah paragraf berikutnya. Siapa yang belum? Sono, Bu. Ya, Sonu belum. Pasir Putih ini masih satu kawasan dengan cagar alam Pangandaran. Kawasan yang asli dengan penghuni di sana yaitu monyet akan menyambut para wisatawan dari dalam cagar alam. Dah? Siapa yang belum? Iya, Tristan yang lain. Gua yang mampu dengan sejarah dan pantai dari cagar alam menjadi destinasi utama pada perjalanan cagar alam ini. Wisata alam ini tak pernah sepi dari pengunjung, terutama saat libur panjang tiba. Para pengunjung bermain pasir, berenang, berkeliling objek wisata yang terdapat di sana, atau sekedar berfoto dengan berlatarkan pantai. Itulah Pantai Pangandaran, pantai terindah di Jawa Barat. Udah? Nah, coba buka buku paket. Di situ ada sebuah tabel. Buka buku paket. Di situ ada sebuah tabel yang di halaman 10, 11, dan halaman 24. Nah, ada sebuah tabel di halaman 10, halaman 11, halaman 24. Perhatikan tabelnya. Kita akan menganalisis unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi objek wisata Pangandaran. Nah, perhatikan dulu. Kalian sudah pahami teksnya? Sudah. Nah, menganalisis unsur kebahasaan. Yang Ibu minta di situ, analisislah unsur kebahasaan berkenaan dengan kalimat bermajasnya. Kalian bisa cari di situ. Kemudian yang kedua, kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Kamu tahu panca indera? Tahu. Panca. Apa maksudnya panca? Lima. Ya, dari unsur panca indera yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, yang bisa kita raba, yang bisa kita rasakan. Nah, nanti kalian silakan cari mana nih kalimat yang bermajasnya. Tapi kamu harus membacanya dari kalimat pertama, ya, supaya kan menganalisis namanya juga, ya kan? Jadi lihat, perhatikan, yang belakang perhatikan dulu. Kalian harus membaca dari paragraf pertama sampai terakhir, karena kita akan menganalisis
Ya kan? Ya. Nanti silakan kalian, kamu mau mencari apa dulu di situ? Misalnya di situ ada kalimat yang menggunakan panca indera dulu. Nah, dari kalimat pertama kalian baca di situ, pahami. Oh ini nih yang unsur kebahasaan yang ada cerakan panca inderanya nih, karena ini bisa dilihat. Karena kalimat ini menunjukkan bisa didengar. Karena kalimat ini menunjukkan bisa dirasakan, ya kan? Nah, kemudian kamu baca tuh sampai terakhir, sampai paragraf terakhir. Berarti sudah terkumpul tuh unsur kebahasaan yang menggunakan kalimat remaja. Setelah itu, apalagi yang ibu minta di situ? Yang ada di bagian halaman berikutnya. Kalimat yang menggunakan kata bersinonim ya. Nah, kamu cari lagi. Makanya ini harus ada kerja sama kelompok. Jangan sendiri-sendiri nih. Harus ada kerja sama di sini. Karena di sini untuk analisis ya kamu ya. Nah, kamu cari lagi. Mana nih dari kalimat awal sampai terakhir yang kalimat menggunakan kata bersinonim? Kamu tahu kan kalimat yang bersinonim? Persamaan kata, pintar. Kamu cari di situ. Nah, tuh ada yang bawa kamus tuh. Ada yang bawa kamus ya? Nah, nanti di mana di situ kamu menemukan kata yang bersinonim, kata sinonim ya? Kamu tidak tahu nih sinonim dari kata ini apa ya? Tuh, yang punya kamus bisa lihat. Silakan buka kamusnya. Berarti sinonim dari kata yang kamu temukan apa? Kemudian di situ ada membuktikan kalimatnya. Yang membuktikan kalimatnya. Buktikan dengan kalimat kalau kata itu kata bersinonim. Ya, kamu cari dulu. Kemudian yang ketiga yang ibu minta apa? Unsur kebahasaan majas ya. Unsur kebahasaan yang di situ menunjukkan kalimat bermajas. Ingat, kalimat bermajas itu yang menggunakan kata kiasan, perumpamaan. Biasanya kalau dalam teks deskripsi, nah itu kalian pandai. Oke, itu aja. Tapi sebenarnya ada di sini. Nah, oke. Kalian tahu ya. Itu enggak ya? Itu enggak ya? Itu enggak. Sebentar ya. Iya, Bu. Kita lanjutkan. Mohon maaf, barusan ada kendala sedikit. Oke, kita lanjutkan. Ibu sampai mana tadi? Lupa. Majas. Jadi ini
Tadi nantinya udah nemu belum? Baru. Baru. Masih bisa itu ya, Bang? Oke, kita lanjutkan. Jadi, penggunaan kalimat bermajas dalam teks deskripsi, kalian bisa lihat di situ. Ingat, biasanya kalimat bermajas dalam teks deskripsi itu menggunakan majas personifikasi. Umumnya itu menggunakan majas personifikasi, majas asosiasi dan sebagainya, ya. Nah, majas personifikasi ini jadi majas perumpamaan, mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup atau berperilaku seperti manusia. Nah, nanti kalian juga bisa menemukan di situ, ya. Jadi ingat, pertama, dalam teks deskripsi itu silakan kalian analisis kalimat yang menggunakan serapan panca indera, kemudian kalimat bermajas, kalimat yang menunjukkan bahwa kalimat itu bermajas, kemudian kalimat yang menggunakan kata bersinonim. Nah, dalam bagan itu di halaman 10, 11, 24. Nah, nanti kalian silahkan kerjakan dan analisislah teks deskripsi tersebut. Ya, silahkan kerjakan. Di lembaran kosong mengerjakannya. Terus untuk tabel kalian lihat di buku paket. Untuk tabel kalimat bermajas, untuk tabel kata bersinonim, untuk tabel yang menggunakan serapan panca indera. Kenapa? Yang belum yang enggak.
Ayo kerjasama, Ibu akan nilai kerjasama kalian dalam berdiskusi kelompok. Untuk kata bersinonim, kalau kalian memang tidak bisa memahami, silakan itu yang kebetulan itu ada yang membawa kamus, silakan gunakan kamus. Bisa merasakan indahnya dari sampah yang berserakan. Jantung terombak ya. Ya gantung Pendengarannya. Ingat, untuk unsur kebahasaan Cerapan Panca Indera tuh tadi ada yang bertanya, Bu ini katanya yang gimananya itu ada 3 kolom ya. Untuk tabel unsur kebahasaan Cerapan Panca Indera ada 3 kolom. Yang satu seolah-olah kita melihat, kolom 1 seolah-olah kita melihat nih. Kita melihat apa? Tulis di situ, cantumkan. Yang kolom kedua seolah-olah kita mendengar. Nah, apa di situ? Kata yang menunjukkan kita itu mendengar. Mendengar itu kan pasti suara. Oh. Yang ketiga apa itu? Seolah-olah kita bisa merasakan. Nah, di situ tunjukkan dengan kalimat. Seolah-olah kita bisa merasakan nih. Ada lagi yang bertanyakan? Apa yuk? Kalau destinasi itu sama kata dan wilayah. Pemandangan berarti Ingat, yang bisa didengar. Yang bisa didengar. Kalau di pantai itu yang biasanya bisa didengar apa? Yang di pantai? Ombak.
deburan ombak. Bisa didengarkan? Terus kalau di pantai itu ada batu karang. Didengar apa dilihat? Dilihat. Hembusan angin. Dirasakan, didengar, dilihat? Iya, itu contohnya. Ayo cari yang lain. Ada yang bertanyakan apa ini, Jen? Udah ini ya. Berarti badan besar bisa melihat keindahan batu karang. Terus ada yang bertanya, Bu, kata bersinonim. Kolom yang terakhir itu kan ada 3 kolom juga ya untuk tabel kata yang bersinonim. 1 kata apa? Maksudnya kata apa nih? Kemudian yang keduanya sinonimnya ya, berarti persamaan katanya. Cari di kamus, kata ibu juga kalau yang nggak ngerti yang nggak bisa. Terus yang ketiga kalimat yang menunjukkan. Ya kalimat kan kalimat yang menunjukkan kalau kata itu bersinonim. Air dari atas lebih. Iya. Di situ ada contohnya tadi. Siapa yang bisa memberikan contoh untuk kata bersinonim? Kalisa, Panji, udah ketemu belum? Bisa? Udah. Ada pakai. Asri. Kalau asri damai. Terus yang satu lagi nih, yang seolah-olah bisa didengar, bisa dirasakan. Kawasannya asri. Memesona. Kawasannya damai. Sama aja damai. Kawasannya apa tadi Mas? Kawasannya asli. Mana ada nggak yang bersinonim di situ? Kawasannya asli. Ada nggak yang bersinonim? Kalisa udah bisa tuh menemukan. Kawasannya asri. Itu menunjukkan kata iya, kata apa? Kata apa yang bersinonimnya di situ? Kata sinonimnya apa? Ada 2 loh. Kawasan. Tadi apa? Tadi yang kamu kalimatnya? Kawasan yang asli di situ. Ada 2 ya itu ya. Bisa 2 ya. Bisa 2 kata bersinonim ya. Iya. Apa dan apa coba? Asli dan asli. Asli dan asli. Kawasan dan asli ada 2 tuh. Satu kalimat ada 2 kata sinonim. Iya, ayo makanya diteliti. Kawasan tadi kan ada kalimat kawasan dan yang kawasan yang asli di situ dalam kalimatnya. Berarti ada 2 kata sinonim. Buka kamusnya coba. Yang Cerapan Panca Indra itu kelompok Ayu nggak bisa mencari itu seolah-olah kita mendengar ya. Seolah-olah kita mendengar. Ada tuh, Karisa ada menemukan. Dipahami lagi isinya, coba. Terus kalimat bermajasnya sudah ada yang menemukan? Lagi Bu. Iya sedang ya. Apa Nuh? Bertanya Bu, angin menari-nari apa coba kalimat apa? Majas, angin menari-nari. Tapi buktikan ya, itu kan dibuktikan dengan kalimatnya di situ.
Pantai Pangandaran cuma satu. Kalimat yang menunjukkan itu kalimat bermajas. Jangan sepotong-sepotong ditulisnya. Dibuktikan dengan kalimatnya. Ayo, ada yang udah selesai? Destinasi. Kelompok Panji, Antum ini apa yang misalnya Panji? Oh ini. Ini kan waktunya 15 menit lagi. Ya, ini diskusi nggak boleh. Ini mah kan lagi takut nggak selesai. Angkat aja ya. Jadi biar Satu lagi otomatis sudah ada. Coba lah kata tadi otomatis kalau misalnya ada nggak masukan? Oh ini pernah ada. Sudah tunggu kau. Tapi sama aja sih. Bisa juga menarik. Kita tahu ada berita. Ya. Satu lagi. Ini promosional Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, coba bacakan hasilnya untuk objek wisata Pangandaran. Sudah ya? Ya. Coba pengambilan aja nih dari yang akan membacakan hasil diskusinya, bukan diskusi, dari menjawab pertanyaan yang Ibu berikan barusan ya. Kelompok siapa ya? Karisa udah siap belum? Belum. Jadi nanti mewakili aja kelompok yang akan mengemukakan unsur kebahasaan kata bersinonim. Terus kelompok mana yang akan mengemukakan kalimat bermajas? Kelompok mana yang akan mengemukakan kalimat yang menggunakan cerewet panca indera? Ya. Oke, untuk kelompok Karisa, silakan jawabannya dari objek wisata Pangandaran, hasil analisisnya. Udah, perhatikan yang lain, katanya sudah. Nah, dari kelompok Karisa, setelah menganalisis teks deskripsi berkenaan dengan unsur kebahasaan, yaitu yang akan dikemukakan apanya, Karisa? Sinonimnya, Bu. Oh, sinonim. Kata bersinonimnya. Coba. Ada berapa kata di situ? Silakan. Bacakan. Yang keras. Unik. Tapi jernihnya kita bisa melihat terumbu karang. Menyambut. Sebutkan kata bersinonimnya ada berapa? Sebutkan. Sebutkan. Karisa, kamu ajak suaranya keras. Ada berapa di situ? Ada 4 kata apa aja? Yang lainnya coba nanti ya. Sama nggak dengan kalian? Kalau misalnya bisa menambahkan, silakan saling melengkapi. Karisa. Jernih menyambut keindah pengunjung.
Kata bersinonimnya apa? Kata apa? Jernih itu bening, menyambut jamu, keindahan cantik, pengunjung tamu. Pengunjung tamu. Ada yang lain nggak selain Karisa? Terkenal Bu. Iya, terkenal Diandra. Terkenal sama dengan enak. Terus apa lagi yang kamu dapatkan? Primadona. Bintang. Primadona bintang. Kelompok lain ada yang mau Andalan mendapatkan? Bu, Hah? andalan. Andalan apa? Jagoan atau unggulan? Iya, ada lagi kelompok ayu yang menemukan kata sinonim dari teks deskripsi itu. Objek wisata ya? Asli indah. Asri indah. Nah, terus Panji, kelompok kamu menemukan nggak? Memukau, memikat, atau menarik. Iya, memukau, memikat atau menarik. Kalimatnya ada di situ ya, sudah cantumkan ya. Ya. Nah, sekarang kalimat yang menggunakan unsur panca indera. Kelompok besar panca indera melihat. Panca indera melihat. Bisa melihat batu karang yang sangat indah. Terus Panji, Tebing-tebing yang sangat tinggi. tebing-tebing tinggi, ayo. Airnya jernih, bukan barang. Kelompok Jen, Ada cagar alam. ada cagar alam. Kelompok Sonu, Gua bersejarah. gua bersejarah yang bisa didengar. Seolah kita bisa mendengar. Deburan ombak. Deburan ombak, apalagi tadi Diandra menemukan Angin yang bersiul Bu. angin yang bersiul. Terus tadi Ada pohon-pohon yang bergoyang Bu. pohon-pohon yang bergoyang. Suara gemersik meren bergoyang. Iya. Iya. Hewan Bu. Burung berkicau itu yang bisa didengar. Yang bisa dirasakan. Ayo. Hembusan angin. Terus Yang sejuk. hah? Suasana yang sejuk. Suasana yang sejuk. Kawasan yang asri, Bu. Kawasan yang asri. Yang lain? Ini taman sepi. Terus? Keindahan dunia bawah air. Iya. Sangat. Udah semua? Belum ya? Bermajas sudah. Bermajas. Unsur kebahasaannya yang menunjukkan kalimat bermajas. Siapa? Yang mau? Cek. Kelompok Karisa lagi. Kelompok Karisa lagi. Tes kedua itu ayam ini menampilkan keindahan di bawah air. Kalimat bermajas. Kan nampilin. Ah? Kan ayamnya tuh menampilkan keindahan di Oh, airnya menampilkan keindahan. Terus yang lain? Iya, kelompok air siapa? airnya jadi terhampar luas sejauh mata memandang. Terhampar luas. Terus kelompok lain? Liz? Panji, kelompok Panji. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam Seolah-olah matahari masuk ke dalam air. Iya? Bu, pasir putih merupakan primadona wisata di pantai Pangandaran. Primadona. Boleh ya? Boleh nggak? Boleh. Ini yang keempat. Gua mengajarkan sejarah dan kepada pengunjung. Iya. Jen, kelompok kamu belum? Kalimat bermajas. Udah itu aja. Terima kasih ya. Berarti kalian sudah memahami ya unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam teks deskripsi. Oke. Sekarang Ibu punya tugas yang harus didiskusikan. Aduh, waktunya ini tadi terpental sih. Oke, ada yang harus kalian kerjakan, silakan diskusikan. Silakan diskusikan. Teks yang sama seperti kemarin. Objek wisata Karang Kritis. Cuma keinginan Ibu, kalian harus menganalisis unsur kebahasaan yang ada dalam teks deskripsi berkenaan dengan objek wisata Karang Kritis. Kita akan tampilin lagi. Ya. Oke.
Dikerjakan sesuai perintahnya di situ. Analisislah. Teks deskripsi tentang objek wisata, Pantai Parangtritis. Silakan kerjakan. Ya. Tetap ya, yang ibu minta di situ unsur kebahasaan kalimat bermajas, kemudian kalimat yang menggunakan serapan panca indera di situ cari, kemudian kalimat ya dengan menggunakan kata sinonim. Nanti untuk unsur bahasa yang lain kita bahas di pertemuan berikutnya. 3 aja dulu nanti, biar kamu nggak puyeng. Ingat dipahami lagi itu dari masing-masing paragraf, kemudian kalimat itu di situ banyak sekali unsur kebahasaan yang akan kamu peroleh. Iya, ini banyak yang nggak hadir, ada berapa orang, satu kelompoknya ada yang rata-rata 4 orang, tidak hadir semuanya. Ada yang mau ditanyakan, boleh? Ayo, kamusnya manfaatkan, kamusnya manfaatkan. Panggil di sana juga Thank you.
Jadi gunakan jawaban yang enggak ada. Sudah bisa menemukan? Udah, berarti kalian kalau sudah memahami lebih cepat menemukan apa yang diminta di situ, berkenal dengan unsur-unsur kebahasaan. Karena kan di sebelumnya juga sudah. Ya, sudah menemukan? Cepet ya, karena situ teksnya kan dari pertemuan yang lalu. Jadi kalian sudah ada gambaran berkenaan dengan teks tersebut. Udah? Silakan presentasikannya di tempat kalian masing-masing atau ke depan ini? Ke depan, Bu. Ke depan. Mau dimulai kelompok mana? Mau Ibu tunjuk apa mau kalian sendiri yang berkenan ke depan? Tunjuk sendiri, Bu. Sendiri aja, perwakilan aja. Siapa yang mau ke depan? Kelompok Ayu, Tristan, Panji, Karisa, Panji. Siapa? Ibu mau? Ini enggak. Oke, Ibu. Ayo. Cepat. Ya, assalamualaikum. Saya akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan diskusi yang saya dapatkan Pantai Parangtritis. Seolah kita melihat pemandangan yang sangat indah, memesona, tebing yang sangat tinggi, batu karang besar, pantai bersih, matahari terbenam. Seolah kita dapat mendengar gempuran ombak, suara burung berkicauan, suara gemersik pepohonan. Seolah kita merasakan rasa hangat, lembutnya hembusan segar angin laut sangat istimewa. Ya, siapa? Unsur? Iya, kalimat bermajasnya. Kalimat bermajaz dari Pantai Parangtritis. Kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melengkapi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Kata sinonim Parangtritis. Katanya memukau sinonim memikat, menarik. Kemolekan sinonimnya indah. Andalan sinonimnya jagoan atau unggulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama semua sama? Sama. Udah. Tidak ada yang mau bertanya karena sama ya semuanya ya jawabannya. Ya, oke. Coba barangkali, silakan, terima kasih. Satu kelompok lagi barangkali ada yang berbeda? Sama? Sama. Oke, berarti sama semuanya. Berarti kalian sudah memahami unsur kebahasaan dari teks deskripsi yang sudah kalian baca ataupun yang sudah kalian saksikan lewat video. Oke, untuk pembelajaran hari ini rupanya dicukupkan sekian. Nah, berarti apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Teks deskripsi. Kita bisa mengetahui unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Kamu, iya, terus mendengar, terus, berarti intinya dari proses pembelajaran ini ya kalian sudah bisa menganalisis ya unsur kebahasaan dalam sebuah video ataupun teks deskripsi. Nah tentunya manfaatnya buat kalian
kalian bisa lebih jelas lagi mencari sumber informasi dengan adanya kalimat konkret, kalimat perincian dan sebagainya. Ya, oke, dicukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian semua. Ibu ucapkan juga terima kasih atas kerjasamanya, dukungannya dari kalian. Karena ibu mengerti kalian juga hari ini tuh ada kegiatan di sekolah yang harus kalian ikuti juga. Ibu terpaksa menarik kalian dulu ke sini ya. Nanti setelah ini silakan kalian kembali ke kegiatan selanjutnya. Oke, silakan ditutup dengan doa. Sebelum kita kembali ke pelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kalian kembali ke kegiatannya sendiri.